berdua sudah lebih tenang dalam keadaan baik. Seharusnya beliau berdua tadi yang ingin menyampaikan langsung kepada rekan-rekan mengenai apa yang beliau alami. Hanya saja kami sebagai penasihat hukum minta agar biar tenang saja dulu, karena masih akan menghadapi beberapa pemeriksaan juga. Jadi nanti insya Allah dengan kita lihat situasi dan kondisi ke depan seperti apa, nanti beliau berdua akan menyampaikan langsung hal-hal yang terjadi dan apa yang dialami selama ini. Dan yang perlu kami sampaikan adalah tadi saya melihat dan sesungguhnya betapa ada penyesalan mendalam dari Bapak Ardi dan Ibu Nia karena ada peristiwa ini. Beliau akhirnya mengalami sampai di proses hukum, tapi ya insya Allah ini akan ada hikmah besar dan akan lebih baik ke depannya. Dan beliau berharap ya Pak Ardi dan Ibu Nia agar semoga siapapun tidak akan ada yang menggunakan narkoba, tidak akan pernah ada yang coba-coba, karena itu sangat-sangat menyengsarakan, apalagi sampai kemudian ada proses hukum seperti ini. Dan yang dalam hal ini kami sebagai penasihat hukum ingin menyampaikan bahwa Pak Ardi dan Ibu Nia akan taat hukum, mengikuti proses semua, insya Allah begitu. Dan kami juga menghargai hal-hal yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Apapun dan bagaimanapun, ini adalah tugas kepolisian penegakan hukum. Tidak pandang bulu siapapun. Ada yang menyalahgunakan narkoba, penyalahguna narkoba tetap akan ditindak. Jadi kami menghormati semua proses hukum yang ada. Hanya saja memang teman-teman ada yang kami lihat agak-agak berlebihan ya sebagai penasihat hukum. Ketika ada, saya tidak melihat langsung tapi di media ada membawa senjata, itu nampaknya sangat berlebihan. Ini kan korban ya. Mereka hanya menggunakan dan itu cuman yang ditemukan 0,78, artinya bahwa betul-betul mereka adalah pengguna gitu, bukan pengedar gitu ya. Jadi tidak perlulah menggunakan senjata, apalagi itu ada perempuan, seorang ibu ya. Dan dalam hal ini insya Allah kami juga sudah mempersiapkan untuk mengajukan permohonan rehabilitasi. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini asesmen bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan bisa diberikan rehabilitasi, karena undang-undang mewajibkan, bahkan ya dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika itu di pasal 54 kalau tidak salah teman-teman bisa lihat bahwa justru rehabilitasi itu wajib diberikan kepada korban. Ingat ya, karena ini korban harus diberikan pengobatan medis gitu ya. Dan ini tentunya ada treatment sehingga beliau nanti bisa berdua, korban-korban dan siapapun juga yang penyalahgunaan kemudian bisa kembali ke masyarakat. Makanya kemudian ada rehabilitasi sosial juga di dalam undang-undang narkotika itu. Jadi mohon dukungan doa dari semua rekan-rekan, semua masyarakat ya. Ini adalah cobaan, betul. Cobaan siapapun bisa mengalami ini. Kita harus kasih dukungan kepada polisi untuk memberantas narkoba, dukungan kepada para penyalahguna narkoba untuk bisa berhenti, tidak akan menggunakan lagi gitu. Jangan sampai kemudian mereka itu disudutkan, karena ini korban, kasihan ya. Tidak ada siapapun yang berharap menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Saya kira terima kasih dari kami. Bu, kondisinya tadi di dalam seperti apa, Bu? Kondisi mereka di dalam? Alhamdulillah baik. Itu kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Ya salam buat teman-teman semua. Memang saya yang minta supaya jangan dulu bertemu, insya Allah nanti karena masih akan ada pemeriksaan selanjutnya yang harus dijalani. Demikian. Pemeriksaan apa lagi Bu yang akan nanti bisa ditanya kepada pihak kepolisian ya. Tanggapan keluarga seperti apa Bu? Beliau tadi sudah sampaikan. Ya. Sampaikan bahwa semua bisa terjadi kepada siapapun, bisa juga terjadi kepada keluarga siapapun. Jadi keluarga yang cobaan yang tidak ada di sini ada dari sebelah keluarga semua dan telah berdoa. Yang keduanya juga Pak Abu dan juga sudah berdoa. anak-anak tinggal sama siapa Bang? Seperti apa Bang? Anak-anak tinggal sama siapa Bang sekarang? Sama aku, kakak dan nenek. Ya, saya kira cukup ya. Sejauh ini